Itu pada saat mereka diantarkan ke ruang jenazah dan dibukalah penutup dari wajahnya, itu kayak jenazah tadi sedang senyum, ada yang sedang kayak lagi nangis gitu. Assalamualaikum Lur, terima kasih kamu udah klik video ini. Jadi di malam hari ini aku akan ceritakan cerita horor ya. Nah, di segmen kali ini selain segmen-segmen yang lain mengenai informasi, ini juga sebuah informasi untuk kamu semua sebagai selingan di antara informasi lainnya. Nah, ini informasinya ceritanya cerita horor. Nanti di beberapa segmen aku juga akan ulas cerita horor, mistik maupun juga cerita-cerita konspirasi yang berbau dengan misteri yang belum terpecahkan ya. Oke, di video kali ini aku akan ngomongin tentang rumah sakit Kristen Tayu. Nah, kalau kamu di daerah Pati pasti udah familiar banget dengan rumah sakit yang satu ini. Oke, jadi aku akan bahas tentang rumah sakit ini seperti apa. Dan kabarnya ini rumah sakit sekarang terbengkalai dan banyak banget komentar-komentar dari warga Pati, khususnya di daerah Tayu, itu mengatakan rumah sakit ini adalah angker. Kita akan lihat. Lur, sebelum kamu nonton video ini, alangkah eloknya kamu klik tombol subscribe dulu. Ayo Lur, subscribe. Siko, duo, tigo. Mau kasihnya Lur, udah subscribe. Moga kamu dapat pahala. Oke Lur, rumah sakit Kristen Tayu ini merupakan rumah sakit yang didirikan pada tahun 1933. Nah, awalnya nih teman-teman, bahwasanya RSK Tayu Pati ini merupakan bangunan dari peninggalan zaman Belanda. Nah, rumah sakit ini itu berada di Jalan Ponegoro nomor 56 dengan memiliki luas lahan 28.250 meter persegi. Kalau kamu orang Pati pasti sudah tahu dengan rumah sakit ini. Itu tepatnya di pusat alun-alun keramaian kota kecil yang bertajuk Tayu tadi ya. Nah, di salah satu wilayah kecamatan, jadi di bagian Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Nah, awalnya nih teman-teman, bahwasanya RSK Tayu Pati ini berdiri atas pengembangan poliklinik untuk umat Kristen yang dirintis oleh P.A. Jens, yaitu seorang penginjil pada tahun 1894. Jens pada saat itu tinggal di Desa Mangunrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dia adalah salah satu pendeta. Di saat itu, Jens juga dibantu dengan pendeta Johann Klesem yang merupakan warga negara asal Jerman untuk mendirikan rumah sakit bertipe C ini yang diberi nama Rumah Sakit Kristen Tayu yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Awal mulanya dulu bahwasanya Rumah Sakit Kristen Tayu ini itu bisa dikatakan rumah sakit yang menjadi andalan di daerah tersebut. Pada tahun 1970 sampai tahun 2000-an, rumah sakit ini menjadi salah satu alternatif rumah sakit yang sering disinggahi oleh warga di Kabupaten Pati untuk berobat, untuk persalinan, ataupun juga untuk kegiatan klinik lainnya. Nah Lur, nggak hanya warga di Kabupaten Pati aja yang berobat di RSK Tayu ini, melainkan juga yang di luar dari Kabupaten Pati juga mereka sering banget berobat di Rumah Sakit Kristen Tayu ini, yang dimana warga-warga dari Jepara, warga dari Rembang, dan juga Kudus pada tahun-tahun tersebut juga sering berobat di RSK Tayu ini. Nah, di situ mereka sering banget untuk berobat sekedar ya kontrol, untuk berobat rawat jalan, ataupun juga berobat di klinik-klinik yang ada di RSK Tayu ini. Nah, jadi bisa dikatakan Rumah Sakit Kristen Tayu ini merupakan referensi di Kabupaten Pati pada masa itu untuk masyarakat di Kabupaten Pati itu sering berobat di sana ya. Nah, karena lebih duluan memiliki tenaga medis yang handal pada saat itu, berikut peralatan medis yang mutakhir di Rumah Sakit Kristen Pati ini. Namun selanjutnya akibat polemik internal di rumah sakit ini, di tubuh yayasan yang menaunginya, dan berkembanglah rumah sakit lainnya yang ada di Kabupaten Pati. Jadi Rumah Sakit Kristen Pati Tayu ini itu sudah mulai
tergerus, pasiennya sudah mulai meninggalkan, pasien-pasiennya sudah mulai untuk beralih ke rumah sakit lain dan meninggalkan rumah sakit Kristen Tayu ini karena adanya polemik di tubuh internal di rumah sakit tersebut, sehingga masa kejayaan dari rumah sakit Kristen Tayu ini itu mulai luntur. Jadi mulai pasien berkurang, mulai nggak ada lagi pasien, atau sampai pada saat itu karyawan dan juga dokternya yang ada di rumah sakit Kristen Tayu ini itu nggak digaji sama sekali, hampir lebih kurang beberapa bulan ya, sehingga pada saat itu rumah sakit Kristen Tayu ini pilot, dan tahun 2013 RSK Tayu tampak kesulitan beroperasi dan akhirnya benar-benar ditutup resmi pada tahun 2015 yang lalu. Oke Lur, kalau tadi sudah rumah sakitnya itu sudah mulai nggak ada lagi pasien dan sudah resmi ditutup pada tahun 2015, akhirnya bangunan dari rumah sakit ini mulai terbengkalai. Nggak ada lagi orang yang ada di dalam rumah sakit itu, melainkan mungkin penjaganya, itu pun mungkin sekali-sekali ya teman-teman. Oke Lur, kali ini aku akan ngomongin tentang fenomena misteri yang terjadi di rumah sakit Kristen Tayu sebelum ditutup. Meski baru beberapa tahun ditutup, aura mistik yang ada di RSK Tayu ini itu muncul secara perlahan. Bukan hanya sekedar cerita 1-2 orang, melainkan beberapa orang yang pernah melintasi ataupun juga yang pernah singgah di RSK Tayu tersebut. Sebetulnya fenomena kejadian mistik yang ada di RSK Tayu ini sebetulnya adalah suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang biasa aja bagi yang orang-orang dulunya ya. Nah itu biasalah, karena pada saat itu merupakan bangunan peninggalan Belanda, di mana itu terjadi perdebatan ataupun juga kecemburuan sosial dan juga pengaruh elit politik yang ada di masa itu terjadi antara pribumi dan juga di masa kolonial, di masa Belanda. Itu tepatnya di era prakemerdekaan, di mana dulunya sering terjadi perselisihan antara pribumi dan juga Belanda yang kabarnya pernah meruncing, sehingga RSK Tayu ini merupakan salah satu tempat amukan massa yang terjadi pada kala itu, dan di sanalah adanya pembantaian, adanya pembunuhan antara pribumi dan juga Belanda. Ya maklum aja, wajar aja sebetulnya kalau bangunannya aja merupakan bangunan lama peninggalan dari Belanda yang sekitar 80 atau 90 tahun silam. Nah itu terjadi energi-energi negatif yang ada di sekitaran RSK Tayu, dimana masa-masa berikutnya beberapa kisah yang pernah diceritakan orang-orang yang melintasi ataupun juga sering lewat di sekitaran RSK Tayu ini. Nah kejadian-kejadian fenomenal ini Lur, yang aneh banget terjadi dan mungkin di luar dari akal sehat manusia, nanti akan aku ceritakan. Nah kita akan ceritakan kali ini mengenai spot-spot apa aja ataupun juga tempat-tempat apa aja yang dikatakan angker di sekitaran RSK Tayu ini. Di sekitaran rumah sakit Kristen Tayu ini ada satu sumur. Sumur ini merupakan sumur tua, di mana sumur ini merupakan dulunya juga sudah ada pada saat pembangunan rumah sakit Kristen Tayu ini awal sekali. Jadi sudah termasuk lumayan tua banget ini sumur ya. Nah tepatnya itu berada di bagian belakang kompleks bangunan RSK, dekat dengan lokasi kamar mayat. Nah, terdapat sumur yang tampak sudah terkesan sangat jadul dan juga angker banget. Jadi kalau kamu pernah singgah ataupun juga pernah nyamperin sekitaran rumah sakit Kristen Tayu ini, pasti udah nggak asing lagi dengan adanya sumur ini, karena sumur ini tepatnya mudah banget kelihatan kalau kamu melintasi di depannya ya. Nah ada cerita ataupun juga kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di sekitaran sumur tua ini, dimana pada saat itu ada sebuah sepeda motor terparkir di sekitar sumur tua ini pada malam hari ya. Itu tiba-tiba orang yang ngelihat motor itu hidup lampunya sendiri dan kayak jalan di sekitaran sumur tadi. Jadi itu ngebuat bulu kuduk cukup ngerinding bagi orang yang ngelihat secara langsung, dan itu sering banget terjadi. Nah
Selain itu juga ada aura-aura mistik yang terjadi di sekitaran sumur tadi, dimana kayak ada orang teriak, ada orang minta tolong, bersumber dari dalam sumur tadi. Itu sering banget terjadi katanya. Selain itu juga ada juga pada saat masih beroperasinya RSK Tayu ini, ada salah satu karyawan yang kalau mungkin melintas di sekitaran sumur ini ke wilayah ataupun juga ke ruangan lainnya, itu mereka kadang melintas di sekitar sumur itu. Nah, mereka mau ke satu tujuan, misalnya ke kamar A atau ke kamar B gitu ya. Nah, itu mereka ngelewat situ. Tiba-tiba mereka tanpa sadarkan diri itu kayak muter-muter di sekitaran sumur tadi, nggak tahu tujuannya mau kemana. Dan itu sering banget terjadi oleh karyawan-karyawan dulunya yang pernah bertugas di RSK Tayu ini. Nah Lur, usut punya usut, ternyata di rumah sakit Kristen Tayu ini yang ada sumurnya tadi itu merupakan salah satu tempat pembantaian antara pribumi dan juga Belanda. Jadi nggak hanya cuman 1 atau 2 orang yang pernah dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tadi, melainkan itu ada cukup rame-rame dan juga cukup banyak jenazah yang masuk ke dalam sumur tadi. Nah, itulah yang ngebuat sumur ini bisa dikatakan fenomena dan juga angker sampai dengan saat ini. Oke Lur, kalau tadi adanya sumur yang ada di rumah sakit Kristen Tayu ini, nah ada juga nih salah satu spot yang mistik banget yang ada di rumah sakit Kristen Tayu ini, yakni kamar jenazah ya. Ya, kalau ngomongin tentang kamar jenazah ini di beberapa rumah sakit ataupun juga di beberapa film-film mungkin sudah hal yang biasa ya teman-teman. Nah, di sini di rumah sakit Kristen Tayu ini ada kamar jenazahnya pada saat masih beroperasi RSK Tayu. Jadi ada salah satu karyawannya di mana mengantarkan jenazah dan dibawa ke ruang jenazah. Pada saat itu kan mungkin lagi luka-luka ataupun juga mungkin wajahnya biasa-biasa aja ya. Itu pada saat mereka diantarkan ke ruang jenazah dan dibukalah penutup dari wajahnya, itu kayak jenazah tadi sedang senyum, ada yang sedang kayak lagi nangis gitu. Itu sering banget terjadi di kamar jenazah di RSK Tayu. Nah, ini menjadi suatu kejadian yang membuat bagi karyawan di RSK Tayu itu bulu kuduknya udah nggak ini lagi, udah kayak kebes banget gitu ya. Jadi udah biasa, itu udah biasa, itu udah biasa. Itu sering banget terjadi di sekitaran kamar jenazah itu. Bahkan sering terjadi mungkin kayak orang lagi nangis ataupun juga suara-suara lainnya yang terjadi di sekitaran kamar jenazah tadi. Nah Lur, salah satu tempat atau spot yang angker juga yang ada di RSK Tayu itu adanya pagar tembok gerbang yang cukup gaib, dimana pagar tembok ini berbatasan dengan kampung sebelah. Jadi pagar yang cukup tinggi, lokasinya aku kurang tahu persisnya deket mana ya ini, karena ini digambarkan memang kayaknya berbatasan dengan kampung sebelah. Jadi dimana ini sering banget bagi orang-orang yang di kampung sebelah itu ngedenger kayak suara anak kecil ataupun juga orang-orang dengan menggunakan kayak bahasa-bahasa Belanda gitu, itu sedang bercanda-gurau, sedang lari-lari di sekitaran perbatasan gerbang tadi. Itu kayak anak-anak ataupun juga gadis-gadisnya itu kayak sebutannya dulu noni-noni ya, itu sedang bersenda-gurau, sedang lari-lari. Itu sering banget terdengar suara-suara seperti itu. Atau nah di sini kabarnya usut punya usut, di tempat itulah dimana terjadi pembantaian antara pribumi dan juga Belanda. Di situ juga adalah salah satu tempat kerusuhan yang terjadi, dimana konon ceritanya ini di tempat itu sebelum terjadinya kerusuhan itu memang warga-warga Belanda, masyarakat Belanda itu memang sering banget bersama dengan anaknya. Jadi di situ merupakan salah satu spot juga yang cukup angker yang ada di RSK Tayu. Ya Lur, ini ada salah satu spot lagi yang cukup angker di sekitaran komplek RSK Tayu ini, yakni penunggu di genset utama.
kenapa ada penunggu di genset ini? Ini ceritanya, genset ini lokasinya di bangunan utama rumah sakit yang tepatnya di ujung paling belakang genset utama ini. Jadi di tempat genset ini banyak banget barang-barang kayak mungkin perkakas dan juga spare part ataupun juga onderdil dari ambulan itu sering banget ditaruh di dekat genset ini. Nah, di tempat itu merupakan salah satu spot yang sering banget bagi karyawan yang masih dulunya beroperasi itu jadi tempat mereka sering ngumpul, sering kongko bersama dengan teman-temannya. Nah, jadi untuk mungkin sekedar menghilangkan penat, jadi karyawan ataupun juga perawat yang ada di RSK Tayu sering duduk ataupun juga nongkrong kongko-kongko dengan temannya di deket genset tadi. Nah, ternyata kalau malam hari mereka kongko di situ, mereka mungkin sambil duduk-duduk yang ngelihat kayak ada temennya lagi ngelintas di depan mereka. Jadi kalau dipanggil itu kayak ngedenger. Dan ternyata yang ngelintas itu, yang lewat itu bukan teman mereka. Nah, jadi mereka menjadi tanda tanya apakah itu manusia atau itu manusia jadi-jadian ya. Nah, setelah ditanya ke temennya pada saat itu di waktu yang sama, ternyata mereka yang ditanya tadi nggak ada lewat sama sekali di dekat genset tadi. Jadi siapa yang lewat ini? Dan kejadian ini nggak cuma sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Jadi biasanya kalau karyawan yang sering duduk di situ, mereka sering banget untuk kalau manggil temennya yang lewat ataupun juga yang ada di sekitaran situ lewat, itu mereka panggil dulu. Misalnya namanya Ani ya, Ani gitu. Kalau mungkin dipanggilnya sekali dua kali bisa noleh, berarti beneran temannya. Tapi kalau dipanggil berkali-kali nggak noleh, dipastikan itu bukan temannya. Dan usut punya usut, ternyata di sekitaran genset tadi itu pada zaman dulu, pada masa Belanda dulu ya, itu ditaruh makhluk astral atau juga makhluk gaib untuk sebagai penunggu genset tadi. Karena kenapa? Karena pada zaman dulu itu genset termasuk nilainya cukup mahal ya. Jadi sering banget dicuri, sering banget kemalingan genset ataupun juga spare part yang ada di dekat sekitaran genset tadi. Jadi adanya makhluk astral yang ditanamkan di sekitaran genset tadi. Jadi itu apakah kayak semacam sesajen yang ditaruh di dekat genset tadi untuk menambah aura mistik supaya bahwasanya itu tuh nggak akan dicuri lagi oleh orang-orang. Jadi sengaja banget pada saat itu ditaruh aura mistik di dekat genset tadi. Sudahlah RSK-nya angker, ditambah lagi aura mistik, itu semakin menjadi-jadi. Nah lur, salah satu spot lagi yang ada di RSK Tayu yang tertangkap berdasarkan cerita pengalaman dari berbagai narasumber itu adalah adanya lapangan tenis sunyi yang membuat heboh, dimana di dekat komplek RSK Tayu ini di pojok selatan, tepatnya di sebelah dekat perumahan rumah dinasnya dokter itu yang masih bereksen Tempo dulu, dimana ada satu pagar yang cukup tinggi dengan jalannya yang mungkin hanya bisa dilewati sekitar satu mobil aja. Jadi kalau sudah sampai di gerbang itu kita harus jalan sekitar lebih kurang 300 meter. Di sana itu ada lapangan tenis. Jadi lapangan tenis ini bisa digunakan oleh masyarakat umum ataupun juga karyawan dari RSK Tayu untuk olahraga. Nah ini kalau seumpamanya nggak ada orang yang nyewa ataupun juga sedang main di sana, itu pada saat masih beroperasinya RSK Tayu ini, itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lapangan tenis ini, dimana yang sering bertugas di situ itu mereka kayak ngedenger bahwasanya ada orang yang lagi main tenis ataupun juga kayak lagi denger raket ataupun bola tenis yang terpantul, itu kayak ada suara orang lari-lari di area lapangan tenis ini teman-teman. Nah ini nggak cuma sehari atau 2 hari, itu sering banget terjadi juga di sekitaran lapangan tenis ini. Oke lur, kalau tadi aku sudah ceritain beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi
pada saat RSK Tayu ini masih beroperasi ya. Jadi ada beberapa spot yang dinyatakan angker, dan itu mungkin beberapa spot lainnya juga ada, mungkin belum tereksplor, ataupun mungkin kalau kamu tahu boleh komen di bawah. Nah, kali ini aku akan ceritain mengenai kejadian mistik yang pernah terjadi setelah tidak beroperasinya lagi RSK Tayu ini. Ada dua kejadian yang menurut aku ini kayaknya nih lur, di luar dari logika ataupun juga di luar dari akal sehat manusia. Kejadian yang pertama ini terjadi pada seorang bapak yang merupakan tukang becak. Jadi si bapak ini yang dulunya sering mangkal di sekitaran RSK Tayu itu pada suatu pagi, ini kejadiannya pagi ya. Nah, kejadiannya pagi, jadi sang bapak ini tadi mau balik ke pangkalannya, dan di situ pada saat itu dia melintasi di depan RSK Tayu. Nah, sampai mau di dekat pangkalannya, tiba-tiba dia ngelihat ada kayak nenek-nenek yang manggil dia untuk kayaknya mau jadi penumpangnya si bapak tukang becak tadi. Posisi nenek-nenek ini tadi itu lagi duduk di depan portir RSK Tayu. Jadi dia ngelihat secara jelas katanya seorang nenek ini lagi duduk di situ manggil dia. Nah, dengan si tukang becak tadi ini karena dipanggil, maka dia muterlah kendaraannya, muterlah becaknya tadi untuk ngamperi si nenek tadi, karena dianggapnya itu adalah pelanggannya. Nah, disamperin, makin lama makin deket, makin lama makin deket, mengarah ke nenek tadi. Kok tiba-tiba langsung hilang seketika nenek tadi. Itu nggak tahu kemana, dan dia lihat kiri kanan lagi, nggak ada siapapun, nggak ada yang manggil dia. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali. Jadi mungkin dia cerita ke beberapa teman-temannya kalau itu halusinasi kamu aja. Jadinya si tukang beca ini nggak akan ngelanjutin cerita lagi, karena menurutnya itu adalah kejadian yang di luar dari akal logika manusia pada siang hari ya. Nah, cerita lain lagi yang pernah terjadi setelah tidak beroperasinya RSK Tayu ini, dimana ada orang asing yang datang ke rumah sakit Kristen Tayu ini, dan ini diceritakan oleh seorang bapak yang merupakan pedagang yang ada warungnya di sekitaran RSK Tayu ini. Jadi si pedagang ini tadi disamperi oleh orang asing, yang mana orang ini bilang katanya mau untuk check up dan juga kontrol di RSK Tayu. Nah, ceritanya kan kalau tadi kan bahwasanya RSK Tayu ini pada tahun 2015 udah nggak beroperasi lagi. Nah, sementara kalau cerita orang asing ini bahwasanya dia sebulan yang lalu itu udah pernah berobat di RSK Tayu, diberikanlah resep obatnya dan juga dianjurkan untuk seperti apa. Nah, pada saat itu kalau seumpamanya obatnya habis, itu dianjurkan untuk kesini lagi ke RSK Tayu. Jadi bapak-bapak yang orang asing ini tadi datang ke RSK Tayu, ngelihat kiri kanan kayaknya nggak ada lagi kehidupan, nggak ada lagi beroperasinya RSK Tayu. Ini sempet bingung orang asing tadi, diceritainnya ke pedagang yang warung yang dia duduk tadi, sambil ditunjukin bahwasanya dia pernah berobat di situ, dan memang ternyata sebulan yang lalu dia berobat di situ. Ada kayak kwitansinya, ada kayak kontrol untuk check up-nya lagi gitu. Nah, sementara RSK Tayu sendiri udah cukup beberapa tahun yang lalu sudah nggak beroperasi lagi. Ini cukup aneh ya. Nggak tahu apakah ini cerita sebetulnya beneran ataupun hanya beberapa kisah yang diceritakan horornya. Tapi kalau memang benar ceritanya ini, ataupun kamu juga yang berada di sekitaran Pati pernah merasakan hal-hal mistik lainnya yang terjadi di RSK Tayu, boleh komen di bawah teman-teman ya.
kita bisa saling cerita untuk teman-teman yang lain bisa tahu apakah ini benar atau enggak ya. Oke Lur, jadi itu aja Bang cerita aku pada kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nonton video ini, dan pastinya aku akan cerita beberapa kisah ataupun histori lainnya ya. Kamu jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan yang baru nonton video ini, baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, nanti aku akan bagi informasi di video lainnya ya. Oke, komen juga kalau kamu pengen aku ngebahas tentang apa lagi ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banget buat kamu semua. Aku pamit, see you next time, bye.